Halo semuanya, saya Victoria Chan dengan NRP 320 312 4011. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengolahan data saya mengenai COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Jadi, hal pertama yang saya lakukan itu, saya memilih MDY, kemudian ke data, terus text to column, pilih yang delimited, terus pilih yang other ini, terus nanti langsung kepisah bulan, tanggal, dan tahun. Nah, ini sudah saya lakukan, ini sudah kepisah. Setelah itu, saya menghapus yang bagian kolom city or regency karena ini nggak ada isinya, jadi saya hapus. Terus saya memilih province, island, time zone, special status, total cities, total districts, total urban villages, total rural villages, growth factor of new cases, growth factor of new deaths. Bagian yang blank ini saya ubah jadi strip. Oke, langsung saja. Ini saya Control All, terus langsung ke Insert, terus pilih Pivot Table. Ini di New Worksheet. Nah, buat aja satu, contohnya seperti Location, New Cases. Nah, ini langsung buat saja pivot chartnya. Ini, nah ini sudah jadi. Nah, ini semuanya sudah saya buat di sheet yang ini. Ini hapus saja. Nah, langsung saja ke laporan. Jadi ini covernya. Terus ini perkenalan. Jadi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. COVID-19 adalah penyakit menular akibat virus SARS yang muncul di akhir 2019, menyebar via droplet, dan pencegahannya itu meliputi menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan vaksinasi. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan yang padat penduduk, penanganan pandemik menjadi sebuah tantangan. Kasus pertama diumumkan pada Maret 2020, menyebar cepat dari kota besar akibat minimnya kepatuhan prokes yang menyebabkan peningkatan kasus dan kematian. Kemudian pada tahun 2021 menjadi puncak pandemik dengan lonjakan kasus dan kematian, terutama karena varian Delta yang sangat menular di daerah yang padat penduduk. Namun angka kesembuhan juga meningkat pesat karena adanya program vaksinasi massal. Kemudian pada tahun 2022, varian Omikron menyebabkan lonjakan kasus, tetapi tingkat keparahan dan kematian cenderung melandai berkat vaksinasi dan respon kesehatan yang membaik. Dan mayoritas kasus itu pulih, dan ini juga mendorong pemerintah untuk melonggarkan pembatasan dan memulihkan ekonomi dengan tetap menghimbau prokes dan vaksinasi. Kemudian ini untuk rangkuman insight-nya. Yang pertama itu lokasi. 1.1 bottom 5 lokasi kasus aktif tahun 2020 sampai 2022 tujuannya untuk mengetahui 5 lokasi di Indonesia dengan kasus aktif terendah selama 2020 sampai 2022. Pertanyaannya, lokasi manakah dengan tingkat kasus terendah di Indonesia selama 2020 sampai 2022? 1.2 top 5 lokasi kasus aktif tahun 2020 sampai 2022. Tujuannya itu untuk mengetahui 5 lokasi di Indonesia dengan kasus aktif tertinggi selama 2020 sampai 2022. Pertanyaannya, lokasi manakah dengan tingkat kasus tertinggi di Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022? Kemudian untuk insight kasus bulanan, tujuannya itu untuk mengetahui kasus setiap bulan di Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Pertanyaannya, berapa kasus setiap bulan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022? Kemudian yang ketiga, kesembuhan tiap bulan. Tujuannya itu untuk mengetahui kesembuhan tiap bulan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Pertanyaannya, berapa kesembuhan tiap bulan di Indonesia tahun 2020 sampai 2022? Kemudian untuk insight yang keempat itu lokasi kematian. Tujuannya itu untuk mengetahui lokasi kematian yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Yang kemudian untuk pertanyaannya, lokasi manakah terjadi kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022? Insight kelima, jumlah kasus kesembuhan kematian dan tujuannya itu untuk mengetahui angka kasus kesembuhan dan kematian di Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022. Pertanyaannya, berapa angka kasus kesembuhan kematian di Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022? Kemudian untuk insight yang keenam, itu jumlah kasus aktif tahun 2020 sampai 2022. Tujuannya
Itu untuk mengetahui angka kasus aktif di Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022. Dan pertanyaannya itu berapa angka kasus aktif di Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022. Kemudian untuk insight yang pertama itu lokasi. Untuk semboyan X ini adalah lokasi. Kemudian untuk semboyan Y itu adalah jumlah kasus aktif pada September 2022. Karena datanya ini sampai September 2022 saja. Jadi, untuk bottom five lokasi kasus aktif tahun 2020 dan sampai 2022, lokasi di Indonesia dengan kasus aktif terendah pada September 2022 adalah Sulawesi Barat, yaitu sebesar 6 kasus aktif. Kemudian, top 5 lokasi kasus aktif pada tahun 2022 sampai 2000, pada tahun 2020 sampai 2022, lokasi di Indonesia dengan kasus aktif yang tertinggi pada September 2022 adalah Jawa Barat, yaitu sebesar 13.496 kasus aktif. Kemudian untuk perbandingan keduanya ini, salah satu penyebab perbedaan tingkat kasus aktif adalah karena perbedaan kepadatan populasi antara Sulawesi Barat, yaitu sebesar 9.293, dan Jawa Barat, yaitu sebesar 127.655. Di daerah yang padat, interaksi antar individu itu cenderung lebih sering dan intens. Ini mempercepat penyebaran dan menyebabkan lonjakan kasus baru. Dan lonjakan kasus baru ini jika tidak diimbangi dengan tingkat kesembuhan yang tinggi, maka akan meningkatkan jumlah kasus aktif. Kemudian untuk kasus bulanan, yang sembuh X ini adalah bulannya 3, 5, 7, 9, 11 ini adalah bulan, kemudian ini adalah tahunnya. Terus yang sembuh Y ini adalah rata-rata kasus. Untuk kasus bulanan, COVID-19 itu mulai masuk di Indonesia pada Maret 2020. Nah, pada tahun 2020, Indonesia mengalami peningkatan rata-rata kasus bulanan dan angka kasus tertinggi pada bulan Desember 2020 itu sebanyak 378 kasus. Dan pada tahun 2021, kasus ini tetap meningkat karena adanya varian Delta. Dan sampai pada puncaknya ini, pada bulan Juli 2021 itu sebanyak 2.265 kasus. Kemudian kasus ini mulai menurun pada bulan Agustus karena adanya vaksin. Tetapi pada tahun 2022, kasus kembali memuncak pada bulan Februari 2022 sebanyak 2.476 kasus. Dan ini disebabkan karena adanya varian Omikron yang setelah itu kembali menurun. Kemudian untuk kesembuhan bulanan, ini sama sembuhnya. Sembuh X ini adalah yang bulan dan tahun, terus ini adalah rata-rata kesembuhan. Pada tahun 2020, Indonesia itu mengalami peningkatan rata-rata kesembuhan dan angka kesembuhan tertinggi pada bulan Desember 2020 itu mencapai 299 kesembuhan. Kemudian pada tahun 2021, kesembuhan ini mencapai puncaknya pada Agustus 2021 sebesar 1.815 kesembuhan. Tetapi kembali turun karena munculnya varian Delta. Jadi yang sembuh itu semakin berkurang. Pada tahun 2022, kesembuhan ini kembali naik pada Maret 2022 sebesar 1.638 kesembuhan. Kemudian kesembuhan ini kembali turun karena kasus itu juga menurun. Kemudian untuk lokasi kematian, yang Indonesia ini tidak terlalu saya bahas karena wilayah Indonesia ini lebih seperti wilayah yang tidak secara spesifik disebutkan di mana, jadi saya hanya menyebutkan wilayah yang disebutkan. Kalau Indonesia ini tidak saya bahas. Kemudian untuk yang sumbu Y ini tuh lokasi, sumbu X-nya ini adalah rata-rata kematiannya. Ini adalah top 5 lokasi kematian. Pada tahun 2020, lokasi dengan kematian terbanyak terjadi di Jawa Timur, yaitu sebanyak 22 kematian. Kemudian pada tahun 2021, em, dan 2022 kematian terbanyak itu terjadi di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 73 dan sebanyak 12 kematian. Dan salah satu penyebab banyaknya kematian terjadi di Jawa Tengah adalah karena kepadatan populasi. Kepadatan populasi ini memicu interaksi yang sering dan intens, dan hal tersebut mempercepat penyebaran virus dan juga hmm, mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Kemudian untuk insight yang kelima itu kasus sembuh dan kematian. Jadi sembuh yang ini adalah jumlah ini adalah tahun.
Kemudian yang ini adalah jumlah kasus, kesembuhan, dan kematian. Selama tahun 2020 sampai 2022, angka kasus dan sembuh ini mendominasi. Bisa dilihat ini, yang warna biru ini adalah kasus yang baru. Terus kalau yang warna pink ini adalah yang sembuh. Terus yang warna kuning ini adalah kematian. Nah, yang mendominasi dapat dilihat itu yang warna biru dan warna pink, yaitu yang kasus dan eh, jumlah kasus dan kesembuhan. Dan hal ini disebabkan oleh varian Delta yang sangat menular, namun angka kesembuhan itu juga meningkat pesat karena adanya program vaksinasi yang massal. Kemudian untuk insight yang keenam itu jumlah kasus aktif. Yang ini adalah jumlah jumlah kasus aktif pada akhir tahun, di akhir tahun tiap pada tahun 2020, 2021, 2022. Ini tahunnya. Ini tahun ini kasus aktif. Jadi kasus aktif itu menunjukkan berapa banyak jumlah pasien yang masih sakit dan berpotensi untuk menularkan virus yang bertambah atau berkurang dalam satu hari. Jumlah kasus aktif selama 2020 sebesar 214.058 kasus aktif. Ini karena pada tahun 2020 merupakan awal munculnya COVID-19 dan masih belum ada persiapan. Kemudian pada tahun 2021 berkurang menjadi minus 205.325 kasus aktif. Ini berarti jumlah pasien yang sembuh dan atau meninggal yang meninggal dunia itu lebih banyak daripada kasus aktif positif baru yang teridentifikasi. Dan ini dikarenakan oleh munculnya vaksin. Pada tahun 2022, kasus aktif meningkat menjadi 54.664 kasus aktif. Ini meningkat lagi karena munculnya varian Omicron. Ini bisa dilihat, ini awalnya banyak, terus ini langsung berkurang karena adanya vaksin, terus habis itu meningkat lagi karena varian Omicron. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa puncak pandemi COVID-19, baik dari sisi kasus, kesembuhan, maupun kematian terjadi pada tahun 2021, terutama akibat merebaknya varian Delta yang sangat menular di wilayah padat penduduk. Meski demikian, angka kesembuhan turut meningkat karena program vaksinasi yang berhasil menekan kasus aktif secara drastis hingga mencapai angka minus 205.325.000. Maaf, 205.325. Lebih lanjut, pada tahun 2021, Jawa Tengah mencatat angka kematian COVID-19 tertinggi, yaitu sebesar 73 kematian. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kematian ini adalah kepadatan populasi di wilayah tersebut yang mencapai 110.864 jiwa. Dan kepadatan penduduk secara inheren itu meningkatkan frekuensi dan intensitas interaksi antar individu yang dapat mempercepat laju penyebaran virus yang memicu lonjakan kasus baru dan jika tidak diimbangi dengan penanganan yang memadai maka berpotensi mengakibatkan jumlah kematian yang tinggi juga. Oke, ini untuk PDF saya. Ini covernya. Ini untuk pembukaannya. Ini rangkuman tiap insight. Ini untuk insight lokasi. Ini insight kasus bulanan dan kesembuhan bulanan. Ini insight lokasi kematian, serta kasus, sembuh, dan kematian. Terus ini untuk yang jumlah kasus aktif. Ini kesimpulan. Oke, sekian dari hasil olahan data saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.